Ansaro TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya serta salawat salam semoga selalu terhadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan anak-anak sekalian, keluarga besar Man 1 Bojonegoro yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dengan bulan suci Ramadan ini, orang mengatakan bahwa bulan ini adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat istimewa. Bahkan disebut juga sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ada banyak hal yang menyebabkan itu bisa dikatakan dan sebagai alasan bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Di antaranya di dalamnya ada termasuk Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang jauh lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia, dan lebih segalanya dibandingkan dengan 1000 bulan yang dilalui oleh manusia. Dan itu bahkan tidak mungkin dilalui oleh manusia untuk kebaikan 1000 bulan itu. Hadirin anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya hormati, secara lebih tegas, marilah kita bahas terkait dengan keutamaan pada bulan suci Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Tapi keistimewaannya di antara yang dijelaskan di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam Al-Hadis. Di antaranya adalah hadis Rasulullah yang menyebutkan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi au kama qala. Artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan dasar iman, insya Allah dia akan diampuni dosanya pada 1 tahun yang telah dia lewati. Di dalam hadis lain disebutkan wa ma ta'akhkhara, dan juga 1 tahun dosa yang akan dia jalani pada tahun berikutnya. Tetapi perlu dicatat, ketika kita sudah mendapatkan jaminan untuk diampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, lantas kita dengan sangat enjoy-nya melaksanakan dosa. Wah, kita sudah dimaafkan dosa kita, ngapain kita takut? Tidak boleh begitu. Karena begitu Allah menyampaikan keutamaan ini dan Rasulullah telah memberikan cara dan jaminan, ketika dosa itu diampuni, ada satu hal yang perlu kita ingat dan kita pertimbangkan. Bagi orang yang berpuasa, sangat tidak mungkin ada keinginan untuk mengulangi kesalahan yang telah dia lakukan di tahun sebelumnya, atau akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Ini termasuk faedahnya. Nah, dosa yang diampuni oleh Allah itu bukan dosa yang besar-besar, dosa yang kecil-kecil, di mana dosa itu adalah berkaitan dengan kekhilafan seseorang. Khilaf itu artinya adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Itu namanya khilaf. Saya ulang, khilaf adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Tetapi kalau kesalahan itu disengaja, misalnya melawan orang tua, berani kepada guru, zalim kepada sesama, itu disadari, dia mengetahui akibatnya, dan orang itu pasti ketika dilakukan seperti itu akan emosi dan lain sebagainya, maka dia juga bukan lagi khilaf. Khilaf itu adalah sebuah kesalahan. Misalnya, seorang pengendara sepeda motor, kemudian karena ada lubang, dia tidak tahu karena terhalang pandangannya oleh kendaraan yang di depannya, dia dengan tiba-tiba banting setir ke kiri atau ke kanan, kemudian nyenggol pengendara yang lain, sama-sama jatuh, itu namanya khilaf. Tetapi kalau dengan sengaja dia ngebut, dengan keinginan biar orang itu tahu, oh siapa yang ngebut ini, bagaimana dengan keberanian yang dia miliki, dan lain sebagainya. Itu namanya bukan khilaf lagi, tetapi kesengajaan. Begitu juga dengan khilaf yang dilakukan secara personal kepada Allah, misalnya meninggalkan sholat. Dia tahu bahwa itu adalah waktunya sholat,
tiba-tiba dia malah tidur, kemudian bangun lagi, ternyata waktu sholat berikutnya sudah nyampe, dan dia tidurnya inilah yang disebut dengan bukan khilaf, tetapi kesalahan yang disengaja. Makanya imanan wahtisaban di sini adalah tempatnya di dalam hati. Ikhlas, iman, dan bersungguh-sungguh akan melahirkan sebuah karakter yang islami. Artinya karakter yang tidak mudah untuk menjalankan atau melakukan sebuah kesalahan, kecuali dalam posisi khilaf dan seterusnya. Hadirin pemirsa sekalian yang kami hormati dan kami cintai, berikutnya di antara keistimewaan bulan Ramadan selain jaminan pahala, selain jaminan kenikmatan, selain jaminan keistimewaan-keistimewaan yang lain, Rasulullah telah menegaskan di dalam satu hadisnya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah." Ketika datang bulan Ramadan, pertama disampaikan oleh Rasulullah bahwa Allah akan membuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghalliqat abwaban nar, dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan membelenggu setan. Yang pertama, kita jelaskan bahwa surga itu dibuka dengan sangat lebar oleh Allah. Kenapa? Karena pahala orang yang melaksanakan puasa imanan wahtisaban tadi, ghufira lahu ma taqaddama, hanya Allah yang pantas memberikan pahalanya. Bukan sekedar dicatat malaikat, tetapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita disuruh menghiasi pada bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang baik, mulai dari tadarus Al-Qur'an, mulai dari bersedekah, mulai dari berpuasanya, mulai dari berjamaahnya, dan seterusnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai naumu shaim ibadatun. Puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu adalah bagian daripada ibadah. Dengan catatan tentunya kalau mau tidur ya baca doa, baca bismillah. Yang itu sudah diajarkan sejak TK. Cuma ketika TK biasa, ketika sudah menginjak usia yang lebih besar, biasanya sudah lupa membaca doanya tidur. Tetapi bacaannya tidak lupa. Hanya membacanya yang menjelang tidur itu yang lupa. Bangun tidur juga sama. Baca doa. Kemudian bacaannya tidak lupa kita. Tetapi membacanya yang lupa. Sama dengan makan. Doa makan kita tidak ada yang lupa. Tetapi membaca doanya ketika mau makan, itu yang lupa. Bahkan kadang-kadang ada yang klasik. Loh, saya tidak baca doa makan. Lah kenapa? Saya tidak sedang makan. Lah itu ngemil. Nah ini lucu. Tapi ya unik. Orang cerdas yang perlu bimbingan rohani lebih dalam kayaknya yang semacam ini. Jadi meskipun ngemil, meskipun minum hanya seteguk, meskipun hanya menjumput marneng 1 biji, kacang 1 biji, roti 1 biji, itu mari kita awali dengan membaca bismillah, kemudian membaca doa makan. Begitu juga selesainya. Kita lanjutkan. Dengan pahala yang berlipat inilah kemudian Allah menjamin bahwa pintu surga dibuka dengan sangat lebar. Sementara pintu neraka itu ditutup dengan rapat-rapat. Ingat, ketika puasa 10 hari yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah itqum minan nar. Artinya ada kasih sayang, ada pengampunan, dan ada pembebasan dari siksa api neraka. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kita jalani. Ini yang harus kita tingkatkan kualitas ibadah kita, agar kita benar-benar ada rahmah kasih sayang yang muncul pada diri kita kepada orang lain, muncul kasih sayang orang lain kepada kita. Ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sebelum maupun setelahnya dalam kurun waktu 1 tahun. Dan ada itqum minan nar, ada pembebasan diri kita dari siksa api neraka. Berikutnya yang ketiga di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dibelenggunya setan-setan. Cuma permasalahannya ketika seseorang sudah terbiasa mengalami
atau menjalankan kemaksiatan, kemungkaran, itu kayaknya setan tidak usah susah-susah untuk menggoda manusia. Ya, itu makanya kita jaga diri kita untuk selalu berbuat baik. Jangan menuduh setan bahwa setanlah yang memulai, tetapi kita harus memulai pada diri kita agar sampai tidak menjadi kebiasaan dan tidak tergoda oleh rayuan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.